Di postingan kemarin, episode ngompol yang bicara soal Gibran, itu yang mau merebut posisi Ketua Umum Golkar. Ada beberapa yang menuding jika Om Begawan ini sakit hati, masih kecewa, katanya jagoannya kalah, dan nggak terima katanya. Mas, dan lain sebagainya, wah yang mengatakan begitu. Nah, justru ini pentingnya ngompol tetap hadir dan mesti ditegaskan lagi. Politik itu tidak sekedar menang dan kalah. Memangnya bila kalah mesti diem terus mutung terus delik mumpet ya nggak bersuara meneng wae dan ngikut maunya yang punya kekuasaan. Ya nggak begitu. Om Begawan ini konsisten untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kejujuran yang lurus pokoknya. Ya kita ini tinggal di negara demokratis, demokrasi Pancasila meneh. Jangankan yang kalah, kalian rakyat yang merasa mendukung Prabowo aja loh. Jika ngerti ada kebijakan nggak bener, tidak berpihak pada rakyat, boleh kok mereka bersuara. Ya cuma gangge-gangge, oh pajak naik, beras naik, apa-apa naik, tidak terbeli meneng wae. Oh kelipuk no. Bisa do kelaparan meneng wae. Ya jangan begitu. Ini suara rakyat, yang punya negara itu rakyat. Ingat loh, tegak lurusnya kita itu pada kebenaran, pada kejujuran, pada nilai-nilai yang diperjuangkan. Lah makanya Om Begawan harus tetap bersuara. Lah nek diem aja mingkem mau jadi apa bangsa ini? Nah saya bengkok-bengkok ya biar lurus lah. Terus ada yang nyebut ini, dulu nih Om Begawan dukung Jokowi mati-matian tuh. Dari 2004 jangan salah, dari wali kota, gubernur, 2 kali presiden. Lah kok sekarang malah jadi mengkritik Pak Jokowi terus toh. Lah melakukan pendidikan politik itu memang nggak mudah, orang gampang, penuh dengan perjuangan. Dan kita yang berkomentar, kita nggak boleh baper. Om Begawan ini dikomentari apa wae, dipisu-pisu apa donek-onek, nggak pernah marah, nggak pernah baper. Lah, bila presiden itu masih jejak, masih tegak lurus, masih benar orientasinya, oh dijamin Om Begawan tetap mendukung Pak Jokowi sampai darah penghabisan. Tetap saya bela mati-matian. Oh ya ini, saya mau cerita ini tentang kabar kemarin tuh. Nah kemarin tuh ada yang bilang juga, Om Begawan tuh disebut pendukungnya PDIP. Loh, saya udah bilang Om Begawan itu bukan orang partai dulu memang. Tapi sekarang sudah bukan orang partai. Saya orang merdeka. Orang yang terus bersuara untuk rakyat. Bukan untuk partai. Ya sudah tak jawab tadi tuh. Yang didukung itu kebenaran. Dan tegak lurus pada konstitusi yang mendukung demokrasi. Itu aja. Rasa tekan kendindi. Nah demokrasi sudah jadi jalan politik negara ini. Wes dari dulu begitu. Ya mari demokrasi ini kita jaga sama-sama. Aja mung nggih seniwun dawuh apa-apa ya rusak demokrasi kalau caranya begitu. Yang bengkok-bengkok mari kita luruskan, yang rusak-rusak mari kita benerkan. Iya toh? Yang enggak cocok ya mari kita cocok-cocokkan gitu loh. Biar demokrasi kita tetap tegak, bisa berpihak kepada rakyat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Lah, salah satunya itu mengotak-atik konstitusi itu juga bagian dari merusak pondasi negara ini. Tahu lah mengotak-atik konstitusi yang kemarin itu kasat mata itu. Yang bisa merusak NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah, kemarin itu para akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu mencetuskan itu namanya pengadilan rakyat. Wah ini ekstrim banget ini pengadilan rakyat. Tapi ini jodoh salah paham ini, jangan salah paham saya. Makna pengadilan rakyat itu bukan dari dalam arti tekstualnya loh.
ora tekstualnya. Wah, pengadilan rakyat. Masa ada pengadilan rakyat? Lah pengadilan rakyat di sini mestinya dimaknai dalam arti kontekstualnya. Ayo dong ngerti karepku orang ini. Harusnya paham loh. Lah resiko konten politik memang nggak gampang loh. Kudu mikir substansinya, kudu pinter ngolah kata. Mesti intonasinya itu pas. Ya biar nggak salah paham nanti. Apa itu maksud pengadilan rakyat? Ya, sikap-sikap politik rakyat sekarang ini masih menjauh dari kekuasaan. Ya, mengapa begitu? Karena kekuasaan sekarang itu sedang menggurita. Menggurita tahu, gurita itu tangannya apa dicekel, dikuasai, mencengkeram dan mengkangkangi. Mereka kata suwek piye mengkangkang. Lah membesarkan kelompoknya saja dan sudah mengabaikan kepentingan rakyat dan suara-suara rakyat. Nah, dalam aksi pengadilan rakyat di UGM kemarin tuh ada Profesor Budi Setiadi Darmono. Orang hebat ini. Ada Profesor Wahyudi Kumorotomo. Oh, itu juga orang hebat juga tuh. Ada Dr. Ari Sujito, Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Dan masih banyak lagi itu. Para cendekiawan, para akademisi. Mereka perlu ikut menyuarakan keresahan yang saat ini sedang bergundah gulana pada hati masyarakat. Termasuk Begawan. Bukan masalah kalah loh ini. Bukan masalah kalah menang itu. Bukan masalah nggak terima, bukan, itu abaikan dulu tentang kekalahan. Ini masalah kebenaran, masalah tegaknya konstitusi dan demokrasi yang sudah semakin runyam. Kegelisahan rakyat, termasuk para akademisi. Sebab politik dan demokrasi pada pemilu dan pilpres kemarin itu benar-benar bukan jadi alat menuju kesejahteraan rakyat, kesejahteraan warga. Oh, rusak itu. Nah, politik dan demokrasi jadi alat kekuasaan untuk menipu malah. Oh iya malah mau mengadali toh. Tahu mengadali. Membodohi kita para pemilih. Nah, ini bagi yang pihak mereka yang menang ya tetap bertahan. Ya wajar itu. Tapi kita ini kan masyarakat diberi otak, diberi akal, diberi kepintaran, diberi kecerdasan, orang dinggo selehke wae ndase. Nah, orang gelem mikir. Lah mereka itu hanya untuk pesta para elit politik saja. Iya loh. Akankah kita akan mendiamkan saja peristiwa-peristiwa saat ini? Fenomena-fenomena saat ini apa mau ngaredo meneng kabeh. Rakyat wis ra weruh ini. Sudah mati rasa ini. Dengan situasi sekarang ini mati rasa. Yang kita rasakan itu apa? Karena saking respek dan percayanya rakyat pada Jokowi saat ini. Sehingga mau menang wae. Sehingga mereka diam saja presiden ini mau ngapain do menang. Karena saking respeknya. Atau yang kedua, rakyat wis acuh, wis wegah, wis membiarkan saja. Mengembuhkan. Orang gagas dengan akrobat politik Jokowi. Mengembuhkan tahu mengembuhkan. Orang gagas itu. A priori sudah. Yang makin nggak ngerti aturan saat ini. Ya, kondisi runyam-runyam begini ini. Kok ya masih ada yang nyebut. Ini kekecewaan suara Ganjar 16%. Orang hubungannya ini. Ini tolong dipisahkan. Antara kekalahan Pak Ganjar. Karena ini menang kalah biasa. Tetapi ini soal lain ini. Gini loh bos. Pemilik sejati negara ini ya kita semua ini. Begawan dan panjenengan. Rakyat Indonesia semua ini pemilik sejati negara Indonesia ini. Negara ini bukan milik ketua partai loh. Bukan milik orang Jakarta, orang Semarang atau orang Kalimantan sana, bukan. Apalagi milik keluarga Pak Jokowi. Apa keluarganya Pak Prabowo, bukan. Siapapun berhak bicara di negara ini. Dan selama ini Begawan dalam ngompol orang ngawur. Oh, kok cara bicaranya nggak ada fitnah, kok nggak ada. Caci maki nggak pernah. Mengadu domba enggak. Saya menyampaikan fakta. Menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Supaya masyarakat paham. Supaya masyarakat cerdas. Kalau dari narasi sing tak bawakan Anda panjenengan pada emosi. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya
opinikan pendapat saya, ya berarti masuk kategori ngompoles panasan. Emosional, mung krungu tok jawabnya miso, ora tak gagas kayak gitu lah. Nah, pendidikan politik saat kondisi sekarang ini masih lumayan loh. Masih lumayan. Masih didengar oleh masyarakat. Begawan sih bisa ngonten di Sewot. Lah tahun 90-an zaman Orde Baru, anak pengen ada acara aja mesti memberitahu ke Polsek atau Koramil. Lah apa mau negara balik kayak dulu meneh. Sidik-sidik lapor, sidik diawasi, gerak sidik raiso, ngeritik sidik culik, repot. Cilokon. Makanya para akademisi UGM menyuarakan hati nurani mereka dari yang paling dalam. Dan yang dilakukan oleh UGM itu kemudian diikuti oleh akademisi-akademisi berbagai kampus di Jabodetabek, Jakarta sana. Menggelar acara universitas memanggil yang diadakan di Universitas Indonesia di Salemba, UI. Nah, mereka mendorong DPR menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat sebagai fungsi legislasi, sebagai fungsi pengawas. Harusnya bergerak DPR itu orang mau turu tok aja. Melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. DPR ya ora duwe tim hukum yang melihat kasat mata kejadian-kejadian pelanggaran. Apa ora duwe DPR ini? Komisi 3 ini gimana ini? Harusnya bergerak. Utamanya yang dilakukan eksekutif supaya bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya. Wah, mau datang duduk tidur. Ayo DPR. Nah, guru besar UI Bu Sulistyowati Irianto yang turut hadir bilang begini, ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang semakin meruntuhkan demokrasi. Wah, ini bagus ini narasinya. Nah, soal karut-marut dan semrawutnya situasi sosial, politik, hukum, Pak Jokowi itu jane ngerti. Ya itu memang konsekuensi dari syahwat politik kok. Sing ora iso ditahan, nafsunya ora iso ditahan. Dan dia tahu rakyat kita itu manutan. Anteng, glenggem. Omongnya wong Jawa itu neriman. Dikampak-kampak kayak meneng. Kecuali begawan. Lah makanya ya dimanfaatkan saja oleh orang-orang di atas. Oleh orang-orang partai politik yang utek kayak gini ya. Ngomong politisi tok. Mempolitiki tok. Mempolitiki tok tuh. Ngakali rakyat yang janjane percaya. Yang janjane meneng, nerimo. Ini dimanfaatkan. Lah di sisi lain. Ada upaya-upaya yang tetap dilakukan Presiden supaya pertumbuhan ekonominya makin baik. Ya semua pola Jokowi itu mengancam masa depan kita. Makanya dengan Prabowo Gibran menang, Kaisang Bobi Erina yang mau maju pilkada, belum lagi Gibran mau ketua umum Golkar itu. Ya ini makin ruwet. Ya makin ruwet dan penuh penyanderaan, disandera ini. Ini politik apa Indonesia ini? Begawan semakin bingung ini. Jalan satu-satunya memang pengadilan rakyat. Saya setuju mendukung apa yang diinisiasikan oleh UGM. Yang harus terus-menerus digelorakan. Berharap hak angket atau gugatan di MK atas hasil Pilpres. Ben kejujuran terbuka. Anak pemenangnya ngaku jujur ya harusnya menyetujui hak angket. Supaya terbukti bahwa itu ada kejujuran. Nah, berarti orang menyetujui waktu memang ada ketidakjujuran dalam pelaksanaan Pilpres kemarin. Lah jujur, Om Begawan ini pesimis, tenan itu pesimis ini. Hanya rakyatlah yang bisa melawan tirani kekuasaan Jokowi. Salah satu yang Om Begawan lakukan, ya rutin ngonten ngompol begini nih, untuk suara-suara Om Begawan bisa didengar oleh rakyat. Nah, ini sebagai upaya pendidikan politik pada rakyat supaya rakyat cerdas melek politik. Bendora dihapusi. Nah yang kedua, cara memotong hegemoni kekuasaan Jokowi. Yang nggak milih anak maupun keluarga Jokowi. Dalam berbagai pilkada di banyak wilayah. Nek maju nganggo duit, ya wassalam. Nganggo money politik ya wassalam. Lah kuwi sapa? Nggak bisa. Ya mau mencoba menyadarkan teman-teman saja. Menyadarkan masyarakat. Bahwa memilih pemimpin hanya dengan hal-hal seperti ini rusak negara ini. Lah sampai sekarang loh masih banyak kok yang berpikir
Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu demi kebaikan? Oke, masih banyak yang berpikir itu. Nah, aku setuju. Setuju. Untuk kebaikan setuju. Tapi kebaikan itu bukan untuk kebaikan kita. Tapi kebaikan itu bagi keluarganya. Iya loh. Bagi yang melihat ngompol ini. Ya akhirnya mau suara kekecewaan. Kecewa tok dalam hati kita. Ya monggo lah. Gak salah kok. Begawan rameh nesu. Ora arep galo. Ora arep kecewa. Wes. Misale meh muni-muni ya, miso-miso ha monggo. Jalan kebaikan itu enggak ditempuh dengan gampang, dengan mudah. Selalu penuh tantangan. Perjuangan itu memang berat. Harus menemukan segala cara dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi untuk tujuan agar NKRI tetap harga mati. Demokrasi harus tetap tegak. Ini ya. Salam Begawan. Sampai jumpa.